Selamat pagi anak-anak. Kemarin dulu kita sudah dengan membahas tema 6 sub 2. Sekarang kita masuki ke tema 6 sub tema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kita mulai dengan bahasa Indonesia, yaitu teks penjelasan pada media elektronik. Teks eksplanasi berisi tentang informasi maupun fakta ilmiah. Teks eksplanasi kita temui di berbagai media elektronik, yaitu televisi, radio. Selain itu, media elektronik seperti e-book, buku elektronik yang sangat bermanfaat dan digunakan di mana saja kita berada. Kita lihat berikutnya, yaitu tentang isi paragraf pada bacaan. Setiap bacaan tersusun dari beberapa paragraf, di mana masing-masing paragraf memiliki isi dan pembahasan yang berbeda-beda. Isi masing-masing paragraf pada bacaan dapat disimpulkan dengan mengamati kata penting yang ada pada paragraf tersebut. Kata-kata penting tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kalimat sehingga dapat menjelaskan isi dari paragraf tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu mengenai bahan-bahan penghantar panas. Yang pertama kita lihat perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berupa benda padat, berupa benda padat. Benda padat ada yang menghantar panas dengan baik, ada yang tidak. Bahan yang dapat menghantar panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contoh konduktor adalah benda yang terbuat dari logam. Berikutnya yaitu bahan yang sedikit menghantar panas disebut dengan semikonduktor. Contohnya semikonduktor itu adalah gallium, arsenide, germanium, dan silikon. Bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian bahan yang tidak dapat menghantar panas dengan baik yaitu disebut dengan isolator. Contoh isolator adalah benda yang terbuat dari kayu, kain maupun plastik. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu mengenai benda yang bersifat konduktor dan isolator. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Benda yang bersifat konduktor dimanfaatkan pada suatu barang untuk menghantarkan panas, sedangkan benda isolator dimanfaatkan pada suatu barang untuk menghalangi atau merangkap panas. Yang berikutnya contoh benda yang bersifat konduktor dan isolator, yaitu contohnya adalah termos yang biasa kalian pakai. Sekarang kita datang kepada seni budaya dan prakarya SBDP, yaitu tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan
kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita sering ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Gambar cerita dibuat agar pembaca lebih mengerti maksud dari sebuah cerita dengan mudah. Kegunaan lain dari gambar cerita adalah membuat cerita menjadi menarik dan memperindah tampilan cerita. Fungsi gambar cerita adalah memperjelas alur dan isi cerita, yang pertama. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai estetik, yaitu keindahan. Kemudian yang berikutnya, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Kita datang kepada ilmu pengetahuan sosial, yaitu kita lihat perbedaan aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya selalu terjadi di sekitar kita dan berbeda-beda. Contoh kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai, yaitu bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan di pegunungan yaitu berkebun, dalam hal ini perkebunan. Bisa juga. Kemudian kehidupan sosial dan budaya masyarakat pun berbeda. Contohnya, orang Solo dengan orang Pekalongan merupakan daerah yang terkenal dengan batiknya. Hanya bedanya yaitu motif batik dari Solo itu lebih banyak menggunakan warna alam. Warna-warna alam seperti coklat, putih, nah itu biasanya di batik dari Solo. Sedangkan motif batik Pekalongan itu lebih berwarna-warni. Jadi selain alam mungkin dengan yang lain lagi bisa digunakan situ, ya, berupa itu buah-buahan atau itu daun-daunan dan sebagainya. Sekarang kita lihat ke PPKN, yaitu melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Sudah kalian ketahui, tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah tanggung jawab. Jika seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan terjadi permasalahan sosial. Selain tidak dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Demikian pembahasan kita mengenai subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran ketiga. Nanti kita akan bertemu dalam pembelajaran 4 sampai 6 lewat foto ringkasannya. Terima kasih.